ada gugus fungsional aldehid atau keton. Kalau aldehid itu dicirikan dengan adanya karbonil CO ya, C ikatan rangkap dengan O, dan C karbonilnya itu juga mengikat hidrogen. Minimal 1 ya. Kalau 2 boleh, jadi nanti aldehidnya paling sederhana. Jadi C karbonilnya itu mengikat hidrogen. Nah, sementara kalau keton justru tidak mengikat hidrogen. Jadi C karbonilnya itu mengikat gugus C yang lain. Jadi pasti kalau keton, maka gugus karbonil C O rangkap 2O itu selalu berada di tengah. Ya, jadi dia mesti ada di tengah. Karena C yang diikat kiri kanannya itu, C yang diikat oleh karbonil itu mesti C gitu ya. Jadi nggak mungkin ada di pinggir. Nah, maka penamaannya itu kita mencari letak C karbonil itu agar nanti dapat nomor yang kecil gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kita masuk ke reaksi. Maka yang menjadi perhatian dalam reaksi pada aldehid keton ini adalah di gugus CO itu ya, di gugus CO itu di mana di situ ada ikatan pi. Nah, ikatan pi itu kan kita lihat ini kalau di gambar ini ya. Itu kita tahu C dengan O ini ya, C dengan O. Di C itu orbital hibridnya adalah sp2. Sehingga kalau sp2 dia masih punya satu orbital P. Nah, begitu juga yang di O. Yang di O itu juga sp2. Sehingga dia juga masih punya satu orbital P. Yang itu masing-masing nyumbang satu elektron ya. Jadi kalau sudah bertumpang tindih atau membentuk ikatan itu, di situ kan ada 2 elektron. Nah, ini yang bisa digeser ya. Elektron P ini yang bisa bergeser. Nah, jika mengalami pergeseran, maka dia akan bergeser ke atom yang lebih elektronegatif, yaitu antara C dan O ini yang lebih elektronegatif kan yang O. Jadi elektron P geser ke O, sehingga O bermuatan negatif. Nah, C-nya akhirnya yang bermuatan parsial positif. Nah, C yang positif inilah yang akan mudah untuk diserang oleh nukleofil. Nukleofil itu spesies yang bermuatan negatif atau yang punya pasangan elektron bebas. Karena dia positif kan C-nya. Jadi dia diisi oleh yang bermuatan negatif atau yang punya pasangan elektron bebas. Ini contoh-contoh nukleofil, misalnya OH-, H-, CH3-, OR-, ya. Atau tidak bermuatan, netral, boleh. Tapi dia punya pasangan elektron bebas, misalnya ini, air, alkohol, amonia, amina, ini kan ada pasangan elektron bebasnya. Nah, inilah yang nanti nyerang ke C positif itu, yang kita sebut dengan karbokation. Ya, C bermuatan positif. Nah, maka prinsip dari reaksi adisi pada aldehid dan keton itu adalah yang tadi itu. Kita melihat apa namanya, air di sini, contoh yang pertama diisi air, berarti air masuk golongan nukleofil yang netral ya. Nah, adisi dengan air. Nah, adisi dengan air karena air ini merupakan molekul yang kecil ya, sehingga dibutuhkan suatu katalis untuk mempercepat reaksi. Nah, katalisnya itu biasanya berupa katalis asam. Sehingga katalis inilah yang lebih dulu berperan ya di dalam reaksi. Ini kita lihat di sini. Ini ada gugus karbonil.
Nah, H+ itu masuk duluan. Memutus ikatan rangkap. Tentu tadi pemutusan ikatan rangkapnya kan tadi ya bergeser ke atom yang lebih elektronegatif ya. Jadinya ke O, O-. Nah, otomatis H+ nempelnya di O dong karena dia bermuatan positif. Jadi OH+ gitu ya. Nah, baru kemudian terjadi pergeseran elektron. Nah, setelah itu baru nukleofil masuk, kan C-nya positif. C-nya jadi positif dengan bergesernya elektron tadi, C-nya positif. Nah, masuklah nukleofil tadi. Dalam hal ini nukleofilnya air. Ya, nukleofil air masuk semua. Nah, ini. Air masuk semua. Nah, maka kemudian nanti ini karena yang masuk OH ya, OH2+ ya. Ya, jadi nanti H+-nya dilepas lagi dalam akhir reaksi. Sehingga produknya itu berupa senyawa dengan 2 gugusan OH. Diol gitu bisa juga, namun ini kita sebut dia suatu senyawa hidrat. Ya. Mengandung air ya, hidrat. Ini mekanismenya itu bisa seperti dituliskan seperti ini, bisa seperti tadi H+ saja itu juga boleh ya. Ini saya kira sama, jadi intinya nanti akan terjadi pemutusan ikatan rangkap di C-karbonil, kemudian karena adanya asam ya sebagai katalis, maka O-nya jadi OH, nah kemudian baru airnya masuk. Jadi ini hidrat bentuknya. Nah, ini prinsip adisi air itu akan sama dengan alkohol karena kan dari segi struktur mirip ya. Air tuh H, O, H. Nah, kalau alkohol salah satu H-nya diganti R. R, O, H. Sama kan? Mirip sehingga adisi pada alkohol itu juga membutuhkan bantuan katalis. Jadi sama. Dia pakai katalis dulu yang akan menyerang ke O itu ya. Nyerang ke O dulu. Jadi O-nya nanti bermuatan positif, kemudian bergeser elektron Pi-nya. Nah, C-nya ganti yang positif. Nah, kemudian baru alkohol masuk. Nah, lihat alkohol masuk yang berperan untuk sebagai donor itu kan atom O-nya. Ini ya atom O-nya ya. Nah, ini atom O. Nah, jadi R di alkohol masih nempel nih, tuh masih nempel. Sebenarnya ada H juga di sini ya. Ada H. Nah, nanti dia lepas hanya. Karena O-nya positif, maka hanya lepas. Yes. Nah, nanti produk adisi alkohol ini ya, jika itu menyerang pada suatu keton, dan ini kan apa istilahnya nih, bahan awalnya kan keton ya, ini RR ya. Maka adisi alkohol akan menghasilkan hemiketal untuk adisi pertama. Ini di mana kelompok senyawa hemiketal itu C-nya, lihat pada C itu yang tadinya karbonil ya. Sekarang mengikat OH dan OR. Nah, jadi mengikat OH dan OR. Itu namanya hemiketal, pakai hemiketal. Nah, hemiketal ini dapat mengalami reaksi adisi lanjut dengan alkohol. Dengan melepaskan molekul air, nanti ada mekanismenya nanti. Nah, nanti akhirnya C yang karbonil tadi ini ngikat OR. Ya, itu disebut ketal. Jadi heminya udah nggak ada. Diketal. Kalau aldehid gimana? Nah, kalau aldehid, kalau bahan dasarnya aldehid, kalau tadi kan bahan dasarnya keton. Kalau bahan dasarnya aldehid, jadi salah satunya ngikat H ya, hidrogen. Nah, sama kalau baru masuk
satu molekul alkohol namanya hemiasetal. Pakai A. Dari aldehid gitu ya. Aldehid asetal, hemi. Tapi kalau masuk yang kedua, heminya hilang jadi asetal. Nih lihat ada hidrogennya. Jadi kalau bahan dasarnya keton, saya ulangi, hemi ketal dan ketal. Jadi kalau aldehid, hemiasetal dan asetal. Belum. Aku masih agak telat. Kenapa? Ini mekanismenya tadi ya. Jika menggunakan katalis. Jadi dia berperan dulu sama saja sebenarnya. Ini baru masuk. Nah ini sama. Intinya begitu ya, tergantung dari bahan dasar. Bisa dari keton atau aldehid. Kalau keton jadi hemi, kalau aldehid kalau keton jadi hemi ketal untuk adisi alkohol pertama, adisi alkohol kedua itu ketal. Ya, ketal. Ya, itu saya kira ya. Ini secara ringkasnya adisi, air, dan alkohol. Nah, kalau namanya nanti gimana Bu namanya? Ya kita bisa memberi nama untuk yang adisi air tadi kan dia kelompok hidrat ya, dari senyawa hidrat ya. Namun itu bisa juga kita beri nama seperti alkana, basa, tetapi gugusan OH ini kita beri nama hidroksi. Otomatis berarti gugus hidroksinya ada di C yang sama. Kan ada dua tuh. Misalnya dia ada di C nomor 2 berarti dua-dua dihidroksi. Ya, gitu ya. Atau mau pakai diol juga boleh. Misalnya butana diol. Itu bisa. Nah, sementara kalau yang alkohol tadi, jadi ini kan sebenarnya alkana semua ini. Nah, maksudnya hidrokarbon ya, C-nya rantai utamanya itu hanya nanti kan dia mengikat OR. Nah, nanti kalau yang kelompok hemi asetal misalnya ya juga sama, tetapi cabang OR ini diberi nama alkoksi. Alkoksi dari kata alkana ya. Jadi kalau R-nya metil berarti metoksi. Kalau R-nya etil ya etoksi. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang belum jelas. Bisa nih untuk latihan. Kita mau lihat bagaimana mekanismenya. Nah, ini Anda perlu menggambar dulu strukturnya 5 hidroksi. Berarti kan ada gugus OH di C nomor 5. Kemudian 2 heksanon. Nah, artinya berarti di C nomor 2 terdapat gugus apa ini? Terdapat gugus apa? Astri. Ya, gugus jadi di C nomor 2 ada gugus keton. Utamanya berapa panjangnya? Nah, ya, nah jadi kita bisa fokus di C nomor 2 itu yang ngikat karbonil tadi. Reaksi dengan air. Nah, ini berarti adisi air. Air tadi kan molekul kecil, maka harus dibantu dengan katalis asam. Nah, maka H+ berperan dulu. Plus H+. Ya, di
Dicoba ya. Coba. Silakan dikerjakan orek-orek-orek. Nah, nanti kita bahas. Anda sudah punya slide-nya belum? Sudah punya slide-nya belum ini? PPT-nya? Halo? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, ya bisa ngelihat langsung ke PPT-nya ya, kalau misalnya di sini enggak jelas atau kecil gitu. Ya silakan dicoba dulu ya. Nanti kita lihat sejauh mana Anda bisa memahaminya. Bagaimana? Sudah sempat nyoba-nyoba?
Farah, ada kesulitan nggak? Gimana Farah? Masih kesulitan cara memasukkan H+ ya, Bu? H+ tadi berfungsi sebagai katalis ya. Maka dia akan masuk duluan. Ya kan? Masuk duluan atau bereaksi duluan. Nah, karena hidrogen itu bermuatan positif, H+ ya, pasti akan nempel kemana? Ke senyawa keton tadi yang muatannya, artinya yang ada elektronnya, yang bermuatan sebenarnya tidak bermuatan ya, 5-hidroksi-2-heksanon kan netral. Namun yang bisa menarik H+. Nah, ini kan kalau reaksi di dalam kimia organik itu kan intinya dari yang kaya elektron, itu menyerang ke yang kurang elektron ya, dari yang negatif ke yang positif, kan seperti itu prinsipnya. Maka dari senyawa, struktur senyawa 5-hidroksi-2-heksanon ini, yang bisa nangkep H+ itu adalah atom O kan, di gugus karbonil itu. Ya kan dia punya pasangan elektron bebas. Jadi dia punya pasangan elektron untuk nangkap H+. Nah, nempelnya di situ. Nah, dengan nempelnya H+ di O, kan jadinya muatannya plus, O+, karena kan ada H+ tadi, jadi O-nya plus. Nah, baru kemudian itu bergeser elektron pi di ikatan rangkap itu geser, menetralkan yang bermuatan positif tadi. Netral, geser, nah ganti yang bermuatan positifnya, ganti di C karbonil. Ganti di C karbonil, nah kemudian baru airnya masuk, molekul H2O masuk. Penjelasan saya apakah bisa dipahami? Mungkin ada yang mau menunjukkan orek-orekannya, itu coba dilihatin di layar. Tunjukkan di layarnya. Bagaimana Farah? Bisa memahaminya enggak? Halo? Kok diem aja ya? Berarti jadinya OH-nya ada 2, Bu. Nah iya, kan tadi sudah di materi tadi. Kalau dia adisi air, maka jadinya hidrat. Hidrat itu C mengikat 2 OH. Apa enggak dengar apa yang saya sampaikan tadi? Ini saya share ulang ya. Masih belum ngerti, Bu. Lihat ini H+ ini sebagai katalis ini nempel dulu di O, lihat panahnya. Perhatikan panah, kalau belajar mekanisme kita perhatikan panah ya. Panahnya tuh ngambil H+. Nah, O-nya jadi bermuatan positif. Terus geser, elektron pi-nya ini geser, ganti C-nya yang positif. Baru masuk airnya nih. Baru masuk molekul air. Nah, kemudian nanti H+ lepas lagi dan terbentuk hidrat tadi yang saya katakan, C mengikat 2 OH, betul. Hidrat. Membentuk hidrat. Memberi namanya bagaimana? Bisa diberi tadi diol tadi dengan kata diol atau dihidroksi bisa. Jadi nanti ini kira-kira produknya apa nih? Kan perubahannya di 2.
2 heksanon ini ya, perubahannya di sini ya. Berarti di C nomor 2 ini nanti yang ada gugusan OH ada 2. Jadi namanya apa? Bisa 2 dihidroksi, 5, ini ada 5 lagi, ada 5 hidroksi, berarti 2, 2, 5 terhidroksi berarti. Trihidroksi heksana. Itu namanya ya. Ya kan berarti malah dengan produk ini, dengan reagen ini berarti OH-nya ada 3. Ini bahan awal di nomor 5, kemudian di C nomor 2 tadi kan, dia ketambahan OH dari adisi air tadi. Nah, ini di C nomor 2-nya ini, itu ada OH. Gitu. Bu, saya mau tanya. Apa? Gimana Mbak? Mau nanya apa? Itu kalau kasih namanya yang ada diolnya itu berarti bisa nggak, Bu? Putus-putus ya? Suaranya putus-putus, diulangi pertanyaannya. Gimana? Ulangi. Coba diulangi Mbak pertanyaannya. Ini namanya siapa? Ini enggak ada namanya. Diulangi pertanyaannya. Tadi putus-putus. Tadi siapa yang bertanya ya? Halo, tadi yang bertanya siapa? Salmanya mana? Ada nggak? Nah, kok dijawab sekarang anaknya nggak ada? Gimana? Bisa ada yang menjawab? Jadi pemberian nama diol itu boleh jika reagennya itu sebelumnya belum mengandung OH. Jadi otomatis nanti produknya itu C-nya di C karbonil tadi akan mengikat 2 OH. Ya, akan mengikat 2 OH. Itu boleh diberi nama diol. Nah, dalam contoh soal tadi, misalnya soalnya tidak ada hidroksinya ya, hanya 2 heksanon saja, misal ya. Berarti kan reagen awal sebelumnya belum ada OH-nya. Nah, dengan adisi air, maka sekarang di C nomor 2 itu mengikat 2 OH. 1 OH dari aldehid dari ketonnya, dari karbonilnya itu. OH yang kedua dari molekul air. Nah, ini baru disebut diol. Bisa namanya menjadi heksana 2, kan di nomor C nomor 2 ya, 2 heksana diol gitu. Atau mau 2,2 dihidroksiheksana juga bisa. Tapi karena tadi soalnya ini sudah ngandung hidroksi di C nomor 5, maka dia jumlah OH-nya kan jadi 3, tidak lagi 2. Ya otomatis nggak bisa diberi nama diol. Di itu kan dari kata 2.
Maka kalau diol itu ada 2 gugus OH gitu. Paham nggak? Salma? Atau yang Paham, lain? Bu. Makasih, Bu. Oke, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi diol itu untuk 2 OH. Baik. Oke, berarti Anda bisa memahaminya. Nah, hal yang sama untuk adisi alkohol ya. Prinsipnya sama. Karena air sama alkohol itu mirip. Beda tipis saja, beda H sama R aja. Nah, maka dia juga mekanismenya sama, harus pakai H+ sebagai asam. Sehingga kalau kita melihat soal, misalnya soal contoh nomor 2 itu ya, sikloheksanon dengan metanol, berarti dengan alkohol ya, yang mengandung HCl. Nah, nggak usah bingung, HCl-nya nanti gimana, menyerang kemana, kok pakai HCl, dan seterusnya. Itu HCl-nya berfungsi sebagai katalis asam. Sehingga dia akan berperan dulu, persis sama seperti berperan di C-karbonil, baru kemudian elektron bergeser, nah baru metanol masuk. Metanol ini C-nya berapa nih? Metanol. C-nya berapa? Satu, Bu. Yes, 1 ya, berarti CH3OH. Nah, itu CH3OH baru akan masuk ke sikloheksanon tadi di C yang ada karbonilnya, CO-karbonilnya. Gitu ya. Nanti bisa dicoba ya. Coba, pokoknya kalau kimia organik itu kalau nggak latihan susah. Memang harus latihan. Coba, dicoba. Pertama mencoba dulu. Nah, ketika nyoba itu kok nggak bisa, tanya. Paling nggak nyoba gambar struktur, dicoba. Sikloheksanon, berarti dalam bentuk apa ini? Terbuka apa tertutup rantainya? Tertutup. Siklo ya, ada kata siklo, berarti siklik. Tertutup dengan jumlah C sebanyak berapa? Heksa. 6. 6 ya. Jadi kalau ini buat cincin segi 6. Terus kok ada akhiran on? Heksanon. Oh, berarti ini keton. Ya sudah, gambar gugus keton. Ini karena tidak ada gugus lain selain keton itu, sikloheksanon ini nggak ada ranting-ranting cabang, nggak ada yang diikat lainnya kan, nggak ada, namanya cuma sikloheksanon. Ya Anda tinggal gambar aja gugus karbonilnya di salah satu C yang siklik itu. Oh, nah maka dia menjadi C nomor 1 otomatis. Kemudian reaksi dengan metanol CH3OH. Mengandung HCl, berarti pakai katalis asam. Nah, maka H+ nyerang dulu ke O. Dan seterusnya seperti mekanisme ini ya. Nih, ini kan sama tapi dalam bentuk siklik. Nah, H+ masuk dulu. H+H+H hidrogen tanpa elektron, maka yang nyerang O. Nah, nempel, baru geser elektron Pi-nya geser, ganti C karbonil yang positif, baru masuk alkoholnya nih. ROH. Dalam hal ini metanol berarti R-nya CH3. Nah, masuk CH3. Nah, maka untuk produk pertamanya itu karena ini sikloheksanon itu berarti keton, berarti dia masuk golongan hemiketal. Ya. Nanti adisi kedua H+ lagi, butuh H+ lagi. Nah, H+-nya nempel yang di air ini, yang di OH ini. Sehingga molekul airnya nanti lepas. Nih. Seperti ini nih. Nah, ini jadi H2O-nya lepas, airnya lepas. Baru masuk molekul kedua. Sehingga tadi produk reaksinya boleh Anda teruskan sampai terbentuk ketal. Boleh ya. Begitu untuk adisi, ini reaksinya adisi semua ya. Nah,
Kalau udah paham, nanti ke adisi sianid lebih mudah lagi. Ini sebenarnya prinsipnya sama, hanya lebih sederhana karena kalau adisi sianida HCN itu karena dia asam kuat ya, maka ini tidak perlu butuh bantuan katalis. Sehingga nanti dalam larutan dia cukup mampu untuk menggeser elektron Pi ke arah O. Nah, kemudian Cn- menyerang di C karbonil. Produknya cyanohidrin atau Cn itu bisa kita sebut gugus cyano, OH hidroksi. Ini sama saja saya kira ya. Kemudian kalau yang keempat gridnya, nah ini untuk Anda pahami. Ada yang masih bingung mungkin? Bu, ingin bertanya, kalau yang untuk H2SO4 itu kayak gimana ya, Bu? Apa cuman katalis kayak yang lain aja? Iya. Iya, betul, Mbak. Jadi cuma katalis itu ya. H2SO4 salah satu asam yang itu fungsinya berfungsi sebagai katalis. Mana H2SO4? Dapat dari mana ya? Ini di contoh soal nggak ada tuh, Mbak. Dari PPT-nya, Bu. Yang mana? Ini saya share ini. Latihan soal. Yang di mana? Oh, ini contoh-contoh ini. Ya, itu katalis itu maksudnya. Itu katalis ya. Maka kalau dia di katalis asam ada reaksi, tapi kalau pakai katalis basa no reaction, tidak ada. Makanya dia pakai katalis asam. Asam itu kan banyak, Mbak. Ada H2SO4, HCl, H3PO4, ya asam, Mbak. Asam-asam, senyawa-senyawa asam. Jadi jangan bingung kalau ada penggunaan asam-asam itu maksudnya sebagai katalis ya. Gitu. Saya kira cukup ya, ini bisa latihan sendiri. Untuk HCN tadi dia lebih mudah karena tidak ada bantuan katalis. Nah, kalau yang gridnya itu adalah reagen organologam, ya, senyawa organik yang digabungkan dengan logam, biasanya logamnya Mg. Nah, itu reagennya biasanya RMgB.
X ya, X itu halogen. Jadi gabungan antara senyawa organik, logam, dan halida. RMgX. Nah, kalau dilihat di sini yang berperan sebagai nukleofilnya itu yang R-nya. Alkilnya itu R-nya. Sehingga R-nya ini nanti yang akan masuk sebagai nukleofil menyerang di C-karbonil. Nah, intinya tadi ya karena adisi nukleofil, jadi nukleofilnya itu yang punya pasangan elektron bebas atau bermuatan negatif itu yang nyerang ke C-karbonil. Gitu. Nah, nanti produknya otomatis jadi alkohol. Ini coba Anda bisa latihan sebelum reaksi oksidasi. Sepertinya ada latihan yang dengan mana ya? Nah, ini latihan yang pakai reagen gridnya. Coba dicoba ya, ini kan sudah punya PPT-nya sehingga Anda sudah bisa baca-baca. Insya Allah minggu depan ya kita ulas lagi. Saya cek, jangan sampai minggu depan belum dikerjakan apapun gitu, jadi nggak bisa didiskusikan. Itu ya, paling nggak dikerjakan ya, dicoba. Nah, ini ada nih latihan reagen rigidnya, paling nggak sampai sini dulu ya. Nih, propanal dengan CH3MgI, dicoba ini. Ini dicoba, orek-orek gitu. Nanti minggu depan insya Allah semoga kita bisa kita bisa tatap muka ya. Nanti kita cek bagaimana Anda apakah sudah mengerjakan atau belum, terus kesulitannya di mana. Gitu. Saya kira gitu. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, kita akhiri ya perkuliahannya. Insya Allah bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ininya absennya di